Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA yang ingin mendalami soal-soal kompetisi sains nasional, khususnya di pemahaman konsep dasar supaya kuat ya. Karena soal yang Anda hadapi kita tidak tahu seperti apa, tapi mudah-mudahan dengan konsep dasar yang kuat, Anda yang masih energik bisa memecahkan soal-soal yang diberikan, sehingga bisa lolos di dalam seleksi. Oke, kita lanjutkan dengan seri KSN Fisika SMA MA dengan dinamika melingkar dan osilasi partikel. Jadi bagaimana kita menggabungkan antara dinamika partikel gerak melingkar dan osilasi gerak harmonik sederhana. Dengan kasus soal OSP 2019 nomor 3. Ya, soal ini muncul beberapa kali ya. Mirip-mirip muncul beberapa kali ya. Nah, soalnya ada di buku saya ini di halaman belakang, soal OSP 2019 nomor 3. Ya, jadi kalau Anda lihat di belakang ini, nah ini nomor 1 sudah kita bahas kemarin, nomor 2 juga sudah kita bahas ya. Dengan nomor 2 dengan gaya fiktif. Ya, nomor 1 ini sudah kita bahas kemarin tentang momentum, rotasi dan linear. Ya, kemudian sekarang kita ke nomor 3 ya. Nah, ini ada gerak melingkar. Seperti ini ya, soal OSP 2019. Yang penting bagi saya konsepnya ya, bukan soalnya ya, karena tugas kami sebagai guru adalah membuat supaya konsep Anda kuat, sehingga ketika Anda ujian Anda bisa mengembangkan kreativitas Anda sendiri. Soalnya seperti ini ya. Oke, ini ada gambar diketahui seperti ini persis. Ini ada M, R, theta, O, G, Do. Ya, omega ini biasanya. Sebuah partikel bermasa M bergerak tanpa gesekan. Jadi di sini nggak ada gesekan ya. Pada cincin, ini cincin ya, seperti cincin Anda itu, ya, cincin. Nah, partikelnya nempel di bagian dalam dari cincin. Berjari-jari R. Kemudian cincin diputar ya. Jadi cincin Anda seperti ini diputar, gitu. Cincin ini, cincin Anda seperti ini ya, diputar ya. Jadi diputar gitu, ya. Dengan poros ini, kecepatan sudut omega ya, terhadap sumbu vertikal, seperti ditunjukkan pada gambar. Sudut antara garis yang menghubungkan pusat O ke massa M dengan garis vertikal ke bawah, ini maksudnya, adalah theta. Percepatan gravitasi ke bawah. Pertanyaan A, tentukan sudut theta yang merupakan sudut kesetimbangan stabil ya. Jadi sudut kesetimbangan stabil, jadi setimbang maksudnya ya. Setimbang itu kan artinya dia hanya berotasi tapi tidak bergerak naik turun. Ya, jadi ini akan ikut berotasi tapi dia nggak bergerak naik turun. Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian tentukan pula nilai kecepatan sudut kritis dose ini ya. Baru tentukan kecepatan sudut kritisnya. Tentu berkaitan dengan sudut theta. Nah, itu pertanyaan A dulu, kita jawab ya. Nanti pertanyaan berikutnya kita lihat ya. Pertanyaan A dulu. Oke, ini sudah saya gambar ulang. Ini adalah cincinnya. Ini ada partikelnya di sini. Ya, ini ada poros. Kemudian ini diputar dengan kecepatan sudut omega. Ya, ini kecepatan sudut. Dan Anda tahu kecepatan sudut itu besarnya di mana-mana sama, ya. Besarnya di mana-mana sama. Yang beda adalah kecepatan linear, tapi kecepatan sudut di mana-mana sama. Oke, sekarang cincin itu ada di sini. Artinya ketika kita putar, ya jadi gini kan cincinnya begini. Di sini ada benda. Jadi ketika putar, partikel ini tidak bergerak naik ke atas ke bawah, ya, ke atas ke sini ke bawah enggak. Dia hanya ikut berotasi. Dan rotasinya tentu kalau dia rotasi jari-jarinya yang ini, ya, jarak ke pusatnya ini. Ya, ini kita sebut R kecil. Dan kalau kita hitung dari segitiga siku-siku ini, jelas dia di depan sudut theta. Jadi ini pasti R kan sisi miringnya, R sinus theta. Gitu. Ya. Kemudian gaya apa saja yang bekerja sehingga kenapa benda ini bisa ikut berputar? Tentu ada gaya sentripetal kan. Nah, Anda sudah tahu pertama gaya berat ke bawah mg.
MG tidak punya komponen radial. Nah, tapi ada yang kedua, kalau ini kita sebut garis singgung, ini kita sebut garis singgung, maka garis normal kan harus ada pada garis singgung, ya. Jadi ini tuh tegak lurus. Ya gaya normal kan. Jadi partikel M ini menekan cincin ke luar, cincin akan menekan dia ke dalam menuju pusat. Oke, gaya gesek nggak ada, tegangan tali nggak ada. Ya, jadi sekarang kita lihat, ini ada punya komponen dia ya, kalau kita pakai yang warna hijau ini. Dia punya komponen nih, tuh, yang ini. Yang ini tuh. Inilah gaya sentripetal itu. Ya, kalau yang ini untuk mengimbangi supaya dia tidak bergerak naik turun, tentu gaya ke bawah ini harus diimbangi oleh gaya ke atas. Nah, kalau Anda lihat ini theta, berarti tetanya di sini kan. Berarti ini di dekat sudut, ini n cos berarti. Yang ini pasti n sin. Ya, seperti ini ya. Jadi n sin ini berfungsi sebagai gaya sentripetal, sehingga partikel bisa berotasi begini, dengan jarak ke poros R. Sementara n cos theta mengimbangi mg, supaya dia tidak bergerak naik turun. Oke, jadi kalau saya tulis seperti itu ya. Jadi partikel M berotasi terhadap poros dengan kecepatan sudut omega sama dengan do, dan jarak ke poros R itu sama dengan R sin theta. Ya. Dan karena dia bergerak melingkar, ini lingkarannya, maka tentu ada gaya sentripetal. Dan seperti biasa, gaya sentripetal itu kita pandang dua. Yang pertama asalnya. Asalnya adalah dari gaya normal, komponen gaya normal, N sin theta. Kemudian ada rumusnya. Rumusnya adalah M omega kuadrat R. Kita nggak pakai V, pakai omega. Karena yang pertama omega diketahui, kedua omega dianggap tetap. Nah ini jarak ke porosnya ini. Bukan R besar ya. Dia rotasinya begini, bukan begini. Bukan. Oke. Kalau kita masukkan omeganya itu do kan. R kecilnya R sin theta. Ya, jadi ini R sin theta. Nah, kemudian nanti ini harus kita samakan. Ya. Asalnya N sin theta. Kan gitu. Harus sama dengan rumusnya M do kuadrat ya. M do kuadrat R sin theta. Ya, sebut aja ini persamaan nomor 1. Ya, jadi kalau Anda lihat N tidak diketahui, ya di soal itu nggak ada yang diketahui ya. N nggak diketahui. Theta malah ditanya. Ya, R dianggap diketahui, do dianggap diketahui, M dianggap diketahui. Jadi dua variabel. Berarti nggak cukup kalau persamaannya satu, masih kurang satu persamaan lagi. Nah, satu persamaannya adalah keseimbangan. Karena dia stabil, maka dia tidak bergerak naik atau bergerak turun. Terjadi keseimbangan pada sumbu Y. Ya. Jadi terjadi keseimbangan pada sumbu Y. Ini ya. Partikel stabil tak bergerak vertikal, sehingga sigma Fy sama dengan 0. Anggaplah arah ke atas itu positif. Maka ini plus N cos theta kan. Plus N cos theta. Ini ke bawah Mg minus Mg sama dengan 0, maka dari ini kita pindah ke sana, kita dapat N cos theta sama dengan Mg. Ya, inilah persamaan kedua. Ya. Oke, sekarang bandingkan 1 dan 2 supaya gaya normalnya bisa kita hilangkan. Ya, yang pertama kita tulis ini. Ya, yang pertama kita tulis N sin theta sama dengan M omega kuadrat R sin theta. Kemudian persamaan 2 kita tulis di bawahnya. N cos theta sama dengan Mg. Jadi tujuan kita itu menyederhanakan ya. Oke, ini N dicoret. Kemudian ini ada sin theta, ini ada sin theta.
Satu ruas sama coret. Ini ada M. Coret lagi. Nah, seperti ini. Sehingga di sebelah ruas kiri sisa 1 per cos theta. Ruas kanan do kuadrat R per G. Ya, dengan demikian cos theta bisa ketemu. Silang do kuadrat R harus di bawah, G di atas. Oke, jadi ketemu ya. Kalau ditanya theta itu kan tinggal inverse saja ya. Inverse dari G per do kuadrat R. Nah, inilah sudut theta dalam keadaan stabil ya. Ya, pada keadaan stabil ini. Kemudian di situ ada pertanyaan, berapakah dose pada kesetimbangan stabil? Maksudnya dose ini dihitung dari sini, ya maksudnya dihitung dari sini. Ya, jadi cos theta tetap cos theta. Ya, do-nya tadinya kan sembarang, sekarang jadi do stabil, disebutnya dose. Jadi dari sini ketemulah dose kuadrat sama dengan G per R cos theta. Maka dosenya sama dengan akar G per R cos theta. Ya, seperti ini. Ya, pertanyaan A sudah bisa kita jawab. Oke, pertanyaan B sekarang ya. Misalnya theta 0 adalah sudut kesetimbangan stabil. Jadi theta 0 ini dianggap theta 0 sudut kesetimbangan stabil ya. Jadi sudut kesetimbangan stabil tadi dinamakan theta 0. Ya, theta 0. Jadi theta 0 itu sudut kesetimbangan stabil. Berarti kalau tadi kita dapat hasilnya theta 0 kesetimbangan stabil ya. Berarti cos theta 0 itu sama dengan G per do kuadrat R ya. Theta 0 adalah sudut keseimbangan stabil. Kemudian diberi osilasi kecil. Ya, diberi osilasi kecil beta. Sudutnya kecil di sekitar theta 0. Jadi maksudnya itu mungkin kira-kira seperti ini. Jadi tadinya dia di sini. Misalnya kita pindahkan ke atas gini. Nah, kita pindahkan di sini. Nah, misalnya pakai tinta merah ya. Jadi partikelnya itu kita pindahkan sedikit. Nah, sedikit di sini. Ya. Ini dengan sudut beta ini. Kecil ya, kecil aja. Betanya kecil. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lepaskan, maka dia akan osilasi kan. Osilasi sambil melingkar, ya. Osilasi sambil melingkar, ya. Osilasi sambil melingkar. Oke, sekarang berapa frekuensi osilasinya? Gitu? Gitu. Tentukan kecepatan sudut osilasi kecil tersebut. Ya, kecepatan sudut osilasi tersebut. Berapa? Ya. Oke. Jadi theta 0 adalah sudut keseimbangan theta, kemudian diberi osilasi kecil beta di sekitar theta 0. Jadi tetanya sekarang itu nilainya theta 0 plus beta. Ya. Theta 0 tetap. Ya, karena dia sudut stabil tadi ya. Kalau sudutnya tidak diganggu, dia akan stabil. Ya, jadi ini bilangan tetap. Yang berubah kan beta. Beta berubah karena osilasi. Dia osilasi kan. Ya, kalau di sini dia betanya di sini, kalau di sini betanya 0. Nanti dia di bawah sini betanya negatif. Jadi begini. Ya, berubah. Ya. Sehingga kan nanti kita perlu kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut itu kan turunan kedua. Jadi kita turunkan dulu turunan pertama terhadap waktu. Ini bilang tetap, gitu. Nggak apa-apa, saya tulis dulu ya rumusnya. Berarti ini harus diturunkan, beta juga harus diturunkan. Oke. Nah, turunan bilangan tetap kan 0. Ya. Ini beta. Nah, ini adalah kecepatan. Sekarang yang kita inginkan adalah percepatan. Ya, ini yang kita sebut alfa kan, percepatan sudut. Makanya dia akan sama dengan, ya ini sama dengan beta. Ya, jadi percepatan sudutnya itu sama aja dengan beta, ya. Jadi alfa bisa kita ganti beta. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita gambar ulang, gambarnya seperti ini ya. Perhatikan theta sama dengan theta 0 plus beta. Theta 0 adalah sudut stabil. Ya. Kita gambar ini setelah sudutnya sudah theta. Kita gambar ya. Oke. Setelah sudutnya theta.
maka gaya apa yang bekerja? Nah, sekarang dia akan dilepaskan kan? Berarti dia akan bergerak di sini, tangensial. Ya, kalau sudutnya kecil dia akan bergerak tangensial di sini. Sehingga kita perlu gaya tangensial untuk hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton kita perlu gaya tangensial. Jadi gaya tangensial yang kita perlu, karena gaya tangensial ini yang menghasilkan gerak osilasi. Ya, dengan A tangensial Anda sudah tahu geraknya kan di sini, di kawat. Jadi R, ya, R kali alfa. Karena tangensial kan rumusnya R kali alfa. Alfanya nanti Anda bisa ganti B titik 2. Ya. Nah, A tangensialnya kan Anda harus cari dari hukum 2 Newton. Sigma F tangensial sama dengan M kali A tangensial. Jadi gaya tangensial Anda harus cari. Yang pertama, di sini ada MG. Ya, maka MG ini punya vektor tangensial ke sini, yang ini. Nah, ya, yang ini. Ini Anda sudah tahu tadi MG sin theta. Ya, ini arah tangensial. Kemudian tadi ada N cos theta di sini. Ya. N cos theta ini ngebangi MG kan? Jadi kalau MG menghasilkan gaya tangensial, N sin theta juga pasti ya. Kalau N cos theta enggak. Ya, N cos theta kan sudah N yang ke dalam ini udah hanya untuk menghasilkan gaya sentripetal. Jadi udah nggak perlu kita cari komponennya. Yang perlu kita cari komponen tangensialnya ini. Nah, ini. Karena kalau MG menghasilkan tangensial ke sini, N cos theta menghasilkan N tangensial ke sana. Ya. Kemudian Anda sudah tahu kalau ini sudut ini theta, yang ini theta kan? Ini theta. Sehingga ini adalah N cos theta sin theta. N cos theta itu ininya, hipotenusanya. Dia ada di depan theta, berarti N cos theta sin theta. Nah, jadi ada dua gaya inilah yang ada pada arah tangensial. Ya. Dan karena dia bergerak ke atas, arah ke atas plus. Sehingga nanti kita anggap plus, ini min. Ya. Sekarang tidak seimbang karena dia osilasi. Kalau tadi kan seimbang, ya. Karena kalau tadi kan dia tidak osilasi, mantap di sini. Ya. Mantap di sini ya. Dia mantap di sini. Sehingga ini sama dengan ini. Ya. Sekarang enggak. Dia osilasi di tangensial, maka gaya ini tidak sama dengan gaya ini. Kita harus pakai hukum 2 Newton. Ya, kita harus pakai hukum 2 Newton. Oke. Persamaan gerak partikel dalam arah tangensial. Resultan gaya pada arah tangensial sama dengan massa kali A percepatan tangensial. Dengan percepatan tangensial adalah R kali alfa. Ya. Sementara alfanya Anda sudah tahu tadi ya. Alfa ini sama dengan percepatan sudut gini, tapi hasilnya adalah B. Karena theta nolnya tetap. Ya toh? Oke, sekarang kita masukkan. Anda seperti tahu, Anda lihat ini adalah ke atas plus. Jadi plus N cos theta sin theta. Ini minus MG sin theta. Ya, itu akan sama dengan M tangensial adalah R kali alfa. Oke, itu rumus itu ya, tangensial ya. Kalau A sentripetal kan omega kuadrat R. Ya. Oke. Kemudian theta di sini itu asalnya dari sudut mantap theta 0 yang kita cari tadi ditambah osilasi kecil beta. Ini simpangan kecil. Simpangan sudut yang kecil ya. Sudut yang kecil. Jadi betanya sangat kecil. Sehingga kita bisa melakukan pendekatan kosinus beta itu mendekati 1. Tapi kalau sinus beta itu mendekati beta. Ya, dalam radian kan gitu. Kalau sudut betanya sangat kecil, sin beta mendekati beta, ya itu. Kalau cos beta karena sangat kecil mendekati 1. Ya. Oke. Sekarang kita tulis N-nya, ya. Tetanya kita masukkan. Tetanya adalah theta 0 plus beta ini. Jadi ini N cos theta 0 plus beta. Ya, sin theta 0 plus beta. Min MG sin theta 0 plus beta. Ya, sama dengan MR
Nah, alfanya itu theta titik 2. Ya. Kemudian kita akan hitung ini dengan pendekatan kita tadi ini, ya, pendekatan ini. Cos theta 0 plus beta ini akan sama dengan cos kurang sin. Yang Anda belajar di matematika kan? Cos sudut penjumlahan, cos sin. Theta 0 beta, theta 0 beta. Nah, cos beta ini mendekati 1. Jadi ini kita ganti 1 nanti. Sin beta mendekati beta. Jadi ini menjadi cos theta 0 dikurangi, ini cos theta 0 dikurangi beta sin theta 0. Ya, hal yang sama kita kerjakan untuk sinus jumlah. Sin cos sin. Theta 0 beta, theta 0 beta. Ya. Cos beta mendekati 1, sehingga ini sin theta 0, ini mendekati beta. Beta cos theta 0. Oke. Nah, ini kalau sekarang kita masukkan ke sini, ini N kali, ya, jadi Anda masukkan ke sini, cos theta 0 beta Anda ganti ini, ya. Jadi cos theta 0 dikurangi beta sin theta 0. Ya, kali ini kita ganti ini. Sin theta 0 ditambah beta cos theta 0. Ya. Ya, kurang ini mg. Ini kita ganti ini. Sin theta 0 plus beta cos theta 0. Nah, begini. Ini akan sama dengan MR, ya, theta titik 2 bisa Anda ganti beta sekarang. Beta titik 2. Karena beta udah mulai muncul kan. Ini ada beta di sini, ini ada beta. Ini ada beta. Oke. Sekarang tinggal Anda kalikan. Ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini. Ya, ini juga sama, kita kalikan min mg kali ini, mg kali ini. Pokoknya kita kalikan lah ya. Nah, kalau Anda lakukan seperti itu, Anda akan dapat, ya, supaya cepat, kita akan masukkan N, ya. N-nya kita dapat dari sini. Nah, ini. Waktu sudutnya mantap kan, ini N cos theta sama dengan mg. Jadi N-nya ini gaya normalnya adalah mg cos theta. Ya. Tapi untuk kalau di sini masukinnya harus sudut mantap ya. Jadi N-nya harus mg per cos theta. Tapi tetanya yang pas mantap itu kan mg per cos theta 0. Oke ya. Jadi Anda bisa lihat di asalnya dari sini ya. Dengan theta dimasukkan sama dengan theta 0 pada keadaan mantap ya. Ya, sekarang Anda kalikan. Kalau Anda kalikan, maka Anda akan dapat hasil seperti ini. Ya. Ini. Ketika Anda kalikan nanti, ini masukkan N-nya mg per cos theta 0 ya. Ini Anda kalikan nanti. Ya. Cos kali sin, tuh cos kali sin. Cos theta 0 kali cos theta 0 kuadrat. Kemudian ini sin dengan sin kuadrat. Kemudian ini min beta dengan beta. Ini ada beta kuadrat. Nah, beta ini kecil, dikuadratkan makin kecil. Ya, dalam radian maksudnya ini ya. 0. Jadi kita bisa ambil ini 0. Karena beta kuadrat. Kalau beta enggak. Beta walaupun kecil masih ini ya, radian. Ya, misalnya 0,1 radian. Kan kalau dikuadratkan kan jadi 0,01. Jadi mendekati 0. Belum lagi ini sin cos juga bilangan kecil kan. Jadi ini 0. Sehingga nanti kalau kita kalikan, langsung kalikan ini, cos theta-nya hilang kan. Tinggal sin. Jadi ini, kalau kita kalikan, nanti menjadi seperti ini. Ya. Ini kita kalikan dengan ini. Sebelum kita kalikan, M-nya dicoret dulu ya. Ini ada M, ini ada M, ini ada M, ini ada M. Biar kita nggak ribet ya. Ini tadi sudah bisa kita ganti beta kan. Oke, jadi ini kalau kita kalikan, cos theta-nya hilang kan. Jadi tinggal G sin theta 0. Gitu maksudnya ya. G sin theta 0. Ini kali ini. Kemudian ini kali ini. Kan gitu. Cos theta-nya hilang 1. Tapi dikali G. Jadi G beta cos theta 0. Sampai sini. Kemudian ini kita kalikan dengan ini.
ya, tidak bisa hilang. Jadi tetap ya min G beta sin kuadrat theta 0 per cos theta 0. Oke. Nah, ini 0. Ya, mendekati 0 ini. Ya, jadi ini tuh dikalikan berapa aja 0. Oke, sekarang yang bawah. Ya, ini kan kalau kita kalikan tadi min mg sin theta 0 kan. M-nya sudah hilang, jadi sisa min G sin theta 0. Oke. Ini M-nya sudah hilang, min geta B beta cosinus theta 0 sama dengan RB titik 2. Nah, begini. Oke. Sekarang Anda lihat. Ini ada min G sinus theta 0. Ini satu ruas ya, sama dengannya di sini. Ini G sin theta 0 hilang. Ini juga begitu. Ini GB cos theta 0, ini GB cos theta 0. Yang satu plus, yang satu minnya hilang. Sehingga ruas kiri sisa ini. Ruas kanan sisa ini. Nah, supaya kita bisa menghitung omega, maka ini kita pindahkan ke kanan. Ini tetap jadi R beta. Nah, ini kan kalau pindahkan dari min ke kanan plus. Plus G beta. Ya, betanya taruh di sini. Sin kuadrat theta 0. Per cos theta 0. Sama dengan 0. Nah, maka ini adalah omega kuadrat. Kan gitu kan? Waktu kita belajar gerak harmonik sederhana, ini omega kuadrat. Ini kan turunan kedua. Nah, tapi sebelum itu, ini belum omega kuadrat, karena ini harus 1, koefisiennya harus 1, dibagi dulu R, ya, dibagi dulu R, sorry. Koefisiennya belum 1. Maka ini beta, karena harus koefisiennya 1 kan. Jadi ini tetap G sin kuadrat theta 0, hanya dibagi R. R cos theta 0 kali beta sama dengan 0. Nah, sudah. Bentuk umum kan gitu ya, gerak harmonik sederhana ya. Ingat dulu kalau kita pakai X titik di sini ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Ya, jadi apa yang ada di omega kuadrat, apa yang ada di depan X itulah omega kuadrat. Jadi sama. Ini sudah benar nih. Beta titik beta, X titik X. Berarti ini adalah omega kuadrat. Nah, itu maksud saya. Jadi sudah ketemu omeganya yang ditanya kan? Jadi omega kuadrat sama dengan G sin kuadrat theta 0 sudut mantap itu tadi waktu stabil ya. Per R cos theta 0. Ya. Sedangkan cos theta 0 sudah ketemu tadi ya waktu di pertanyaan A, sudut mantap. Yaitu sama dengan G per omega kuadrat R. Omega itu kecepatan sudut cincin ya. Kalau ini omega kecepatan sudut osilasi ya, jadi jangan salah ini. Ini kecepatan sudut osilasi. Kalau ini kecepatan sudut cincin, ya beda. Kalau osilasi kan naik turun ya. Kalau osilasi yang ini kan, dak 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 dak. Kalau yang omega yang ini, ya beda. Oke, dapatlah kita masukkan cos theta 0 ini. Kita ganti dengan ini. Jadi omega kuadrat sama dengan G sin kuadrat theta 0 per R kali cos theta 0-nya kita ganti dengan ini. G per do kuadrat R. Ah, begini. Ya. Maka R dengan R hilang. G dengan G juga hilang. Nah, sehingga Anda akan dapat ya. Anda akan dapat omega kuadrat sama dengan sin kuadrat theta 0, do-nya naik. Do kuadrat sin kuadrat theta 0. Ya. Maka kalau kita akarkan ini omega, ini do. Ini akar sin kuadrat theta 0. Nah, jadi sama dengan do akar. Nah, sin kuadrat kita ganti cos kuadrat. Kenapa? Karena yang ada rumusnya adalah cos dalam do ya. Mana tadi? Nah ini.
Ini kan cos theta 0. Sin nggak ada. Makanya kita rubah cos supaya jawabannya dalam do. Ya, jadi ini kalau kita kuadratin, cos kuadrat theta 0 tentu G dikuadratkan G kuadrat, do-nya do pangkat 4, R-nya R kuadrat. Nah, begini. Jadi omeganya sama dengan do, kan disuruh nyatakan dalam kecepatan mantap untuk cincin ya. Ini kecepatan sudut cincin ya. Perhatikan ini kecepatan sudut rotasi cincin ya. Terhadap poros. Kalau ini kecepatan osilasi. Kecepatan sudut osilasi partikel. Partikel ya. Yang M itu. Beda ya. Do pangkat 4 R kuadrat. Ini jawabnya. Nah, itulah pertanyaan B yang ditanya dalam soal itu ya. Misalnya theta 0 adalah sudut kesetimbangan stabil, partikel M tersebut kemudian diberikan osilasi kecil di sekitar sudut theta 0. Tentukan kecepatan sudut osilasi kecil tersebut. Ini ya, osilasi dari partikel. Tentu di sini ada pertanyaan berikutnya, apakah nilainya lebih kecil sama atau lebih dari do? Makanya kita nyatakan dalam do. Supaya kelihatan kan, sekarang lebih kecil atau lebih besar? Ya gampang, ini matematik. Karena akar ini pasti lebih kecil 1. Ya pasti lebih kecil 1. Kenapa? Karena ini bilangan positif. Ini tuh bilangan positif kan. G-nya dikuadratin pangkat 4 kuadrat. Pasti bilangan positif. 1 dikurangi bilangan positif, ya pasti lebih kecil 1. Sehingga kalau kita masukkan lebih kecil 1, misalnya lebih kecil 1 itu 0,8. Berarti omeganya cuma 0,8 do. Artinya omeganya lebih kecil do. Itu pertanyaan berikutnya kan. Apakah nilainya lebih kecil, sama, atau lebih besar dari do? Ya. Saya harap Anda mengerti, jadi bagaimana konsep gerak melingkar partikel, dinamika partikel melingkar, digabung dengan osilasi. Ya, untuk soal seperti ini ya, dia sering muncul ini, ada 4 kali muncul ini. Ya, di OSK dan OSP. Di OSP kalau nggak salah sudah 2 kali. Tahun 2018 ada kerucut, hampir persis seperti ini soalnya. Cuman bedanya kalau dikerucut tegangan tali. Ya, tali diputar begitu kan berarti tegangan tali. Kalau di sini gaya normal, ya, karena gaya sentuh. Tapi cara penyelesaian soalnya sama. Oke, terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini bisa membangkitkan semangat Anda untuk memahami konsep dasar dari Olimpiade, sehingga Anda akan dengan sendirinya bisa maju. Karena Anda masih muda, sehingga Anda mungkin lebih cepat daya tangkap dan daya hitungnya. Dan saya hanya membantu memperkuat konsep sesuai dengan apa yang telah saya pelajari. Kita sama-sama belajar. Jika Anda merasa senang, silakan di subscribe, like, dan komen, supaya Anda terus bisa mengikuti video-video pembelajaran kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, belajar keras selama masih ada waktu. Saya selalu bilang selama waktu masih berpihak pada Anda. Karena jangka waktu Anda masih 1 tahun untuk ikut kompetisi KSNK, dan untuk yang provinsi waktu Anda tinggal 1 bulan. Jadi silakan diperkuat. Tapi Anda sudah lolos seleksi KSNK, jadi Anda adalah manusia yang sudah terpilih. Sehingga saya rasa belajar menjadi lebih mudah. Demikian juga bagi guru-guru pembina, kita sama-sama belajar. Karena hanya dengan belajar kita bisa maju. Salam dari saya, Martin Kanginan.